mudah-mudahan dari hal ini nanti membawa kebaikan dan keberkahan bagi warga masyarakat desa Belang. Ya, Allahumma amin. Selawat dan salam juga senantiasa tersambung dan terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan semangatnya ataupun pertolongannya baik di dunia ini sampai nanti di dunia akhir, dan mudah-mudahan umat yang selalu taat dan patuh menjalankan ajarannya ditetapkan menjadi umatnya. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dalam hal ini memang umum tidak bisa hadir ya, saya namun, dan diwakili oleh Bapak Marsudi dan Bapak Nurholis dan timnya, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Dan juga dari pihak PT Indonesia Power, dalam ini General Manager PT Indonesia Power yang diwakili oleh Asisten Manager ya, Pak Imam, Bantung karena habis pendidikan di Bandung, mungkin akan langsung ya Pak Imam ya, teman-teman juga Bogor yang sudah pendidikan militer ini, jadi mungkin nanti lebih disiplin ya Pak Imam. Mudah-mudahan dari semuanya nanti akan membawa kebaikan, terutama yang mengalir jiwa yang TNI paling tidak disiplin gitu. Kita termasuk yaitu investigasi dan penyelesaian masalah ini yang luar biasa kebekalannya yang diperoleh dari Pak Imam, yang termasuk timnya ini semuanya dari PT Indonesia Power yang saya hormati dan saya muliakan. Dan juga ini dari mana lagi Pak Gunarto ya, Gunarto ya, selamat datang ya, saya hormati dan saya muliakan. Dan juga segenap tamu undangan, terutama para pelaku yang nantinya ataupun yang terlibat dalam pengelolaan magot, utamanya dari Karang Taruna, kemudian Bank Sampah yang akan menjadi pelaku pengelola budidaya magot, kemudian dari warga masyarakat, terutama para kepala lingkungan baik kelembagaan RT dan RW, dan juga masyarakat secara umum semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Budidaya magot termasuk nanti mungkin masukan-masukan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait program yang ada, tentang salah satunya adalah meminimalisir dampak sampah. Ini yang luar biasa di semua kewilayahan, apalagi di wilayah di Balak yang kemarin sudah sedang digodok tentang peraturan daerah terkait RDTR ya, tata ruang, di mana Kecamatan Adipala merupakan salah satu wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan kemarin kita baru ada rapat tindak lanjut dari kesemuanya, dan salah satu yang menjadi permasalahan yang ada di kewilayahan Kecamatan Adipala adalah tentang sampah. Yang sementara ini mungkin jenengan sudah pada periksa ya, buang sampah pada puluhan ber ya, termasuk di pinggir jalan, di irigasi, ini mandan panen bagian ulu-ulu ataupun Dharma Tirta. Jadi jeruan-jeruan sing pada itu pada kendang kali siar. Harus dibudidayakan dari apa gue jeruan-jeruan. Saya kurang tahu itu, dan inilah yang merupakan dampak dari adanya sampah. Dan mungkin sampah yang terlalu berdampak adalah yang nantinya yang organik, karena menimbulkan polusi baik itu ya keindahan maupun baunya ya, baunya seger apa semeriting kayak minyak wangi ya kan, baunya tidak sedap ya. Mungkin ada beberapa wilayah yang sementara ini menjadi diarani TPS udu, tempat pembuangan sementara sampah udu, tapi seolah-olah kayak itu disiapkan ya. Ya ini nanti yang perlu kesadaran ini, dan akan kita bangun bersama, terutama di Desa Penggalang. Dan apalagi sebenarnya kalau pencanangan dulu sudah pernah Kampung Proklim. Nah ini nanti juga akan kita gerakan kembali, terutama mungkin biar tidak terlalu luas, nanti bersifat dusun ataupun RG
nanti yang akan kita coba kembangkan agar nantinya menjadi ya pilot project ataupun percontohan dan keluasannya tidak terlalu luas sehingga data-datanya tidak terlalu meluas sekali, dan operator, karena diperlukan operator. Alhamdulillah Penggalang sudah ada operator desa nanti yang mungkin akan ikut mengembangkan ini, terutama berkaitan dengan pelaporan melalui aplikasi. Dan dari hal inilah salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah dengan budidaya maggot. Maggot menggunakan terutama bahan makanannya adalah dari sampah organik. Ini yang paling tidak mengurangi. Kenapa kami libatkan beberapa tokoh masyarakat agar nantinya di dalam budidaya maggot ini semua hal pihak yang mungkin ada di kewilayahan tahu persis, terutama limbah-limbah ataupun sampah yang organik yang menimbulkan pencemaran di lingkungan. Contohnya sekarang wong barang-barang kayak itu ya, kayak budaya sudah ya, setiap ada gelaran mesti, dan kayaknya karena menunjukkan kemakmuran banyak disuguhi sepiring sing dipangan mulu seprapat kayak gitu enggak? Iya kan? Ya seolah termira namanya yang TKB kayak gitu bro. Iya bro, coba bangun untuk kayak orang rumah yang mungkin di kampung belum sebelah utama belum situ rumah ya inilah salah satu mungkin yang nanti menjadi perlu diketahui oleh kesemuanya, terutama para kepala lingkungan dari pengelola nanti yang menangani tentang maggot, karena membutuhkan itu. Dan rata-rata yang mungkin pernah sharing dengan pengelola maggot, baik itu yang dulu pernah melakukan pelatihan ataupun pendekatan dari bank sampah Berkah Makmur Desa Penggalang, itu pernah berkoordinasi dengan pengelola maggot di Pondok Pesantren Sugian. Itu yang dulunya sampah dibuang numpuk di sebelah lapangan di Pondok Pesantren, sekarang kekurangan bahan. Karena apa? Yaitu membutuhkan rutinitas yang selalu berputar. Ini mudah-mudahan nantinya akan bisa untuk meminimalisir terutama berkaitan dengan sampah. Dan kemudian nanti pos-pos, karena ini supportnya dari PT Indonesia Power berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan salah satu mungkin syarat dari Green apa ya namanya Pak Marsiku, berkaitan ini ada sertifikasi dari pihak PT Indonesia Power, mungkin akan dilakukan pemberdayaan terutama di lingkungan ring PLTU. Salah satunya adalah di Desa Penggalang. Dan ini makanya nanti support yang luar biasa dari pihak PT Indonesia Power, termasuk kemarin kita belum memiliki operator saja dikirimi bayarannya, kan luar biasa. Ya baru digawe, sekarang baru sudah disalurkan. Kelihatannya ini mana kalau pemerintahan dana subsidi honor operator bisa tahun ini ya, kayaknya bisa habis ini, perlu subsidi lagi berarti, apalagi nanti di ya di pelaksanaan kampung proklim, jelas nanti kinerjanya akan tambah. Mas Johar siap ya Mas Johar? Ya itu staf operator yang ada, dan semangat sebenarnya kemarin sudah siap, cuman kita koordinasi dengan Mbak Ayu selaku dari pihak PT Indonesia Power, belum berkoordinasi dengan DLH ya, jadi mungkin nanti akan kita support lagi. Sebenarnya sudah saya tanyakan ke Mas Johar, sudah koordinasi dengan Mbak Ayu untuk berkoordinasi dengan DLH terkait tata cara aplikasinya, termasuk pendaftaran ya Pak Mas ya, dari terdaftar di DLH pusat yang nantinya aplikasi itu yang akan dirunutkan. Sebenarnya kalau kegiatannya di Kampung Proklim itu sudah terlaksana semua, sudah dijalankan di Desa Penggalang. Salah satunya tidak membakar sampah, terutama yaitu sini hasil panen, setelah panen itu rata-rata limbah atau sampah hasil damen dibakar ya. Ini yang nanti ke depan tidak harus dibakar, mungkin bisa diolah dan lainnya.
Sementara ini rata-rata dibakar karena apa? Kecepatan sirkulasi dari waktu masa tanam ini yang kadang mungkin agar dipercepat sehingga dilakukan pembakaran. Dan itu nanti ke depan bisa diolah termasuk difermentasi untuk bahan makan ternak dan lainnya. Itu yang salah satu solusi, dan itu usaha yang nantinya menjadi program di Kampung Proklim ya Pak ya, termasuk itu. Terus penyiapan tempat sampah, bak sampah sementara, dan nanti ada petugasnya. Nah petugas inilah yang nantinya akan dikelola. Sebenarnya kalau sih daftar dari petugas keliling sampah yang banyak Pak Imam. Ini yang sementara ini kalau di pemerintahan mungkin sih bisa bayar. Ya, mungkin nanti yang subsidi dari PT Indonesia Power ini yang akan kita gunakan. Iya. Sebenarnya sih murah saja kalau yang sudah berlangganan rata-rata 15.000 ya. 25 sih. Berarti larang sampah begani ya. Buang entok begani semenok. Ya, itu nanti yang mungkin nanti akan kita coba gerakan terutama di wilayah yang ada. Sing daftar anu akeh karena apa? Rata-rata pengelola sampah ketemu ora pemagang utama apa ya anak haji ya, tapi rata-rata pada harus tumpangannya mobil kabeh untuk sampah ataupun apa namanya pengelola sampah. Nyatanya yang di Penggalang kemarin yang rutin ngambil malah mau karang ngambil yang dengan para warung-warung yang di pinggir jalan besar. Ya ini kenapa tidak dikelola? Dan di sini juga sudah ada yang menjadi apa namanya pemungut sampah di masing-masing keluarga ataupun di toko-toko dari Kadus 3 ya, dari Kadus 3. Nanti yang ke depan sebenarnya dulu pernah diajukan untuk wilayah Dusun 1 dan Dusun 2 itu, tapi karena ya itu dulu kita support melalui BUMDes, tapi ternyata sing dikelola malah angan-angan terlalu dhuwur angan-angannya pabrikan kerjasama karo pengolah plastik mengolah dan lainnya. Sampai belum dijiot wis apa dol itu dadine Quran abad kok gitu. Abad orang menghasilkan duit, abad menghasilkan duitnya dari penipu. Iya kurang dolabak sih seperti itu. Ini yang mungkin nanti harus dirubah, mindsetnya harus dirubah kembali, terutama warga masyarakat desa Penggalang dan para tokohnya untuk bisa mensupport kegiatan ini yang salah satunya yang jelas kalau nanti manfaat dari budidaya mangrove itu jelas untuk bisa Pak menjadi alternatif bahan pakan ternak yang memiliki kandungan gizi. Ini kandungan gizi ini bukan ternak kudu konsumsi nang jenengan tapi kalau itu bentuknya kan kayak batu ya, iya. Tapi yang mungkin ngurusin apa, gue tantangan vitamin itu lemu kayak Pak RT kan Pak Karti, makanya karena kecambai sih dicicipi terus ya, jadi ya itu salah satunya, termasuk nanti limbah-limbah dari industri rumah tangga, yaitu salah satunya mungkin kayak kecambah sih orang dadi apa ya Pak Karti. Ada ya, iya mungkin ya. Orang kadang dari faktor banyu sih nggak banyunya jadi bersih itu bahana ya anak. Ya nyontoh oleh Pak Karti ternyata ya masih mampu baik bosok. Ya anak ya berarti teknisnya yang kurang tepat. Ya ini salah satunya banyak dan sementara ini juga dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Rata-rata ngombor wedhus kalau sapi ya. Ini yang nantinya juga bisa dimanfaatkan. Terutama yaitu sampah organik. Dari yang inilah nanti mungkin kesiapan dari terutama ini yang lagi tak dorong akan ke depan dengan bank sampah melalui BUMDes gagal ya. Gagal ini melalui Karang Taruna, kesemangatan dari para Karang Taruna. Mas Purbo siap ya Mas Purbo ininya ya. Ya, dan kemarin sudah menerima sarana prasarana untuk budidaya mangrove-nya. Terima kasih Pak Imam dari PT Indonesia Power yang disalurkan melalui Siaga Peduli ya. Sudah diterima di sana dan sekarang sudah dikerjakan pemetakannya ya untuk tempatnya. Itu menggunakan tempat kalau istilah saya di pemerintahan desa karena gagalnya BUMDes tentang pengelolaan sampah itu teristilahkan karena pinggir kali dan pinggir kuburan
Jadi kalau saya menyampaikan di tingkat kecamatan atau ke pihak lain itu gudang benih. Ya. Sebenarnya itu nantinya bisa menjadi gudang duit. Ya, gudang duit ini yang akan kita rubah ini itu. Yang maunya pada lebih mengarah, jadi mancing bebasnya kan pinggiran situ ya. Yang kekuatan kan uang pacaran. Ya, nanti kali kok pada orang beres ya bandingnya beda rupa itu semakin bahaya. Ya, tapi sementara ini di situ juga kemarin baru disalurkan pemberdayaan dari pihak PT Indonesia Power termasuk mesin pencacah kayu menjadi serat kayu yang nantinya bisa untuk bahan alternatif bahan bakar di PLTU ya Pak Imam ya. Terima kasih ini Pak Imam. Masuk mungkin kumulasi beli gede mana ini. Ya. Ini belum kami uji coba. Mungkin nanti ke depan akan kita uji cobakan termasuk ada perusahaan yang lebih besar lagi tempatnya Pak Sudiman Sastro Sudiro ini Mbak Dian ya Mbak Dian yang sudah mengelola juga ada pabrikan pengolah limbah kayu menjadi gerajian yang mungkin akan menyupport juga ya. Sementara ini mungkin kemarin sudah diuji coba di launching dan termasuk nanti yang di desa juga seperti itu juga nanti salah satu penanggulangan tentang limbah sampah, yaitu mungkin sampah-sampah kayak ranting-ranting kayu nanti bisa digunakan di sana. Yang akan mengoperasionalkan siapa sementara ini belum kami tetapkan, tapi untuk makanya nanti mudah-mudahan program pemberdayaan salah satunya ke Karang Taruna kita berusaha menciptakan generasi mendatang yang paling tidak sudah mulai belajar berusaha ataupun yaitu pemberdayaan yang ada untuk masyarakat. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan sekali. Pidato dari tim teknis KLHK Kementerian Infrastruktur yang kami hormati juga rekan-rekan dari KSN Bima 09 dan juga rekan-rekan tim dari DLH Pak Marsidi dan teman-teman dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di pendopo Desa Penggalang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad kepada keluarga, sahabat dan semoga kita umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adanya sosialisasi atau knowledge sharing terkait dengan pengelolaan maggot. Kami sangat mengapresiasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya permohonan maaf Pak Imam, Pak Ades dan Pak Kundarto dan juga waktu sebelumnya dari Ibu Murni selaku Kepala DLH yang dari kemarin beliau sudah merencanakan akan hadir pada acara hari ini, tapi pada hari ini beliau ada acara di ruangan tadi dengan Bupati yang tidak boleh diwakilkan, jadi beliau mendelegasikan kepada kami dan juga nanti kepada Bapak Marsidi selaku Master of Maggot terkait dengan permagotan mulai dari nol sampai dengan nanti pemasaran karena ini merupakan ahlinya Pak Marsidi. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Kades dan juga Pak Imam terkait dengan maggot ini salah satu kemarin yang sangat baik dan juga sangat spektakuler itu diangkat oleh Ibu Kepala Dinas sebagai proper, yaitu ujian di dalam diklat pimpinan nasional tingkat nasional dan itu diikuti oleh seluruh kepala dinas se-Indonesia. Itu di Semarang terkait dengan maggot ini sebagai peningkatan ekonomi masyarakat sebulan nanti itu beliau alhamdulillah masuk 5 besar dan masuk juara 4 se-Indonesia. Jadi ini merupakan hal yang sangat bagus, sangat yang sudah diapresiasi karena memang berawal daripada kita
pengelolaan sampah. Sampah yang mungkin bagi orang yang tak peduli itu asal buang, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik, itu kadang-kadang dibuang kan kita nggak peduli ya Bu ya. Ada juga dibakar itu kan juga merusak iklim cuaca juga. Kadang-kadang kalau misalnya kita menggali tanah untuk misalnya buat tempat sampah itu sudah beberapa meter, itu masih ada bekas bumbu dapur ataupun bekas apapun yang dari plastik yang belum terurai. Betul ya Pak ya? Semuanya itu kan, itu kadang-kadang saya ini kalau dibiarin ya pasti bagaimanapun juga akan membutuhkan mungkin lebih dari 100 tahun untuk menguraikan itu. Nah, kita kan sebagai penduduk, warga negara, kita yang sebagai cerdas, kita harus bisa mengelola sampah. Untuk itu, Bapak Ibu berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya 60% lebih sampah yang belum terkelola di Kabupaten Cilacap itu sampah organik. Nah, untuk itu keterkaitan yang tadi Pak Kades sampaikan betul bahwasanya kami harapkan mulai dari rumah tangga, mulai dari diri kita sendiri, memang itu bukan hal yang mudah terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin bagi negara maju luar biasa, karena ada aturannya, orang akan menyeberang jalan aja harus mencari zebra cross karena ada CCTV dan ada punishment. Orang membuang sampah, orang akan merokok karena ada aturannya sangat ketat. Mungkin sudah berbeda tingkatannya dengan kita. Nah, kita di sini buang sampah, diaru-aru yang sapol, apa numpak lurah, malam balik, membeli kalau las, pokoknya akeh lah ya. Nah, diomong sama masyarakat juga memang ya. Itu bisa di situ. Itu karena memang kita harus ada edukasi ataupun dari diri kita sendiri terkait dengan pengolahan sampah itu. Lalu begitu mulai dari rumah tangga, mulai dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini yang namanya sampah organik itu kalau bisa dari dapur juga sudah dipilah pembuangannya. Untuk pembuangannya sampah organik dan sampah anorganik. Karena juga nanti keterkaitan yang tadi Pak Kades sampaikan, adanya mungkin skala yang lebih besar seperti hajatan, pertemuan, ya seperti saat ini seperti ini, itu kan ada sampah organiknya dan juga ada sampah anorganiknya. Untuk itu melalui ekonomi sirkular ini, di mana juga sudah ada KSM Bima 09 terkait dengan pengolahan sampah organik ini, kami berterima kasih, di mana permagotan ini memang bagi yang mempunyai istilahnya keinginan untuk mendapatkan kelestarian lingkungan dan juga untuk mendapatkan kebaikan itu bisa menambah penghasilan. Itu karena magot itu juga nantinya bisa dibuat kering, bisa dibuat juga dijual masih hidup, banyak bisa dibuat untuk seperti campuran-campuran pelet dan yang sebagainya. Jadi kaitan dengan kegiatan ini Bapak Ibu nanti kita belajar bersama, knowledge sharing terkait dengan permagotan, sehingga pengelolaan sampah di Desa Penggalang khususnya ini untuk sampah organik bisa teratasi. Terus selanjutnya juga terima kasih kepada PT Indonesia Power, Pak Imam yang sudah menyalurkan TJSLP ataupun CSR-nya, katanya boleh untuk apa namanya tadi Pak, ring 1 untuk permodalan pembuatan alat-alat yang mendukung magot. Jadi kita nanti bisa istilahnya simbiosis mutualisme, bekerjasama yang saling menguntungkan. Yang maksud apa ya Pak ya? Adanya sebuah PT yang besar di sini, adanya manfaat untuk masyarakat. Selain itu juga terkait dengan komunitas permagotan mungkin juga nanti bisa berkembang, tempatnya bisa lebih banyak lagi, karena juga itu salah satu yang mungkin juga nanti
bisa bekerjasama dengan pemerintah desa terkait dengan penjualan pemanggotan oleh BUMDes dan lain sebagainya. Itu untuk sampah organik. Ayo Bapak Ibu semua kita bareng-bareng di sini untuk saling mengingatkan. Memang untuk sampah itu kadang-kadang adanya pembuangan tempat sampah itu ada warga yang mungkin dari luar sini, ya kan, bawa kresek, nganggo motor, ya Pak ya. Ya jane diomong salah. Ya dia buangnya udah di tempat sampah, jadi benar. Cuma mungkin karena kita sekarang dia bukan orang warga situ, itu jadinya terindikasinya salah. Gitu. Memang itu kita butuh bersama terkait dengan pembuangan sampah itu. Memang banyak sekali, bukan hanya di wilayah Adipala, di tempat saya pun sama. Sudah disediakan tempat sampah, ada pakeling yang mengambilnya. Itu kadang-kadang pakelingnya juga jengkel. Bukan haknya. Buang bisa Pak, betul Pak. Itu kadang-kadang. Tapi dengan dia membuang sampah di tempat sampah, ya jadi kan benar. Tidak buang di kaliber ya kan, tidak pulang kecuali kalau dia buangnya bukan di tempat sampah, misalnya di tempatnya di jalan yang di luar di wilayah kita, memang harus kita ingatkan. Tapi memang kita butuh kerjasama, mungkin juga ada panggung antar desa Pak ya, antar desa di kecamatan difasilitasi terkait dengan pembuangan sampah. Kayak di tempat saya itu ada pakeling yang digunakan oleh BUMDes terkait dengan pengolahan sampah baik itu organik dan non organik. Itu nanti dikumpulkan di TPS desa. Nanti dari mobil DLH untuk wilayah barat itu diambil oleh mobil DLH. Kadang-kadang kalau yang kelewatan ya seperti langsung pilihannya. Gitu. Jadi tiap-tiap desa itu masih berbeda-beda terkait dengan pengolahan sampah, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan sama, di mana semuanya itu ingin sebenarnya juga untuk masyarakat kita sudah ada yang risih juga Pak ya. Ada yang risih membuang sampah ke kali, ya kan? Membuang sampah ke kali, orang bekas pampers nanti melembung dibuang, anak kursi, anak kasur, pas kalau pakai bengek lah, gitu kan? Itu kan kalau misalnya dikelola dengan baik, itu sebenarnya itu bisa dibuang di tempat pembuangan sampah sementara. Jadi kepada Bapak Ibu selaku tokoh masyarakat di sini, tokoh agama, kita bisa saling mengedukasi ke masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Tapi di sini fokusnya kita terkait sampah organik. Untuk itu kepada Bapak Ibu berbahagia nanti terkait dengan pengelolaan maggot, kita di sini saling bersama, dan juga nanti efeknya terkait dengan proklim ya Pak Kundarto ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga masyarakat yang membakar sampah, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik, bakar damen, terus damennya ketiup pupusnya ketiup angin, maring dalan, pekat, terjadi kecelakaan. Itu yang terjadi sering kita lihat di di televisi, itu karena membakar sampah, membakar damen sangat banyak, dilalah anginnya juga kencang, yang kemana-mana mengganggu orang yang lewat, mengganggu masyarakat penduduk. Yang mungkin sebaiknya kita keluar dengan baik. Dan juga kepada Bapak Ibu bahagia terkait dengan pengolahan sampah ini, jangan hanya istilahnya kita dari sini itu aku harus buang sampah dari tempat sampah, tapi pas lagi melaku, lagi gimana yang bapak yang bentuk rokok apa bungkus rokok asal ya Pak ya, kadang-kadang itu juga hal yang paling terkecil itu ya, kita sebaiknya juga sudah bisa berikan contoh kepada masyarakat. Mungkin kalau di negara maju banyak warga masyarakat selain juga kena sanksi, mereka juga sudah risih. Ada sampah di jalan, otomatis ada yang mengambil dan dimasukin ke saku, misalnya orang bawa kresek kayak gitu kan. Nah juga kami juga bisa melihat pendidikan itu untuk warga masyarakat. Untuk itu kepada Bapak Ibu
bahagia, kami dari BLH sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini, di mana dengan peningkatan mangkot ini bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat, terus juga pengolahan sampah organik bisa dikendalikan dengan baik. Itu alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali lagi setelah kemarin berkumpul ya Pak Lurah ya, izin ngerepoti lagi kita berkumpul di Desa Penggalan. Ya semoga yang seperti ini sering-sering, tapi orangnya 1-2 karena pegel juga. Salawat serta salam kita panjatkan selalu ke baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya yang insya Allah akan memberi syafaat kepada kita semua umat Islam di yaumul akhir nanti di hari kiamat. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Pak Nurholis dari BLH, Pak Kafibi, Pak Lurah, Pak Kadis, Pak Nuswanto, serta Pak Gunarto dari Proklim. Terima kasih Pak sudah mengisi di sini, sudah hadir di sini, dan Bapak-bapak semua sekalian dan perangkat desa Penggalan maupun dari Indonesia yang peduli. Terima kasih atas dukungannya sehingga kita bisa melaksanakan acara pengeles seri terkait magot itu persampahan permagotan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini, dan insya Allah nanti kedepannya bisa memberikan nilai lebih lah buat kita semua. Baik, yang pertama saya sampaikan ucapan maaf dari Bapak CM dan Pak Ali. Kembali lagi, sekarang PLT Wadimala sudah stop, sudah lagi sedang dalam proses overhaul. Kalau di Pertamina namanya TA, turnaround atau overhaul itu mirip kalau kita punya motor itu servis rutin Pak, periodik. Ada 5.000 km, 1.000 km, 15.000. Nah ini ceritanya lagi ke Ahas nih kalau Honda. Nah sama nih, kita juga nih lagi ke Ahas. Ahasnya siapa? Di sini namanya MSU, Unit Bisnis Pemeliharaan. Nah, itu memang khusus tim servis dan seperti itu. Ahas. Untuk stopnya sudah dilakukan tadi malam jam 00 sampai jam 0 sudah stop, jadi asam hitamnya tidak ada, sudah selesai. Insya Allah nanti ada lagi sekitar tanggal 27 Januari selama kurang lebih 8 jam. Tapi nanti kita setting malam hari saja supaya tidak mengganggu pemandangan. Dan nanti pagi-pagi sudah cerah lagi. Baik, terkait budidaya magot alhamdulillahirrahmanirrahim, berangkat dari persampahan itu tadi, saya punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya besar di Desa Triwetan, Kecamatan Cilegon, Cilacap. Ibu saya membesarkan saya itu sudah mulai dari memilah sampah dari saya umur kelas 5 tahun. Dari TK sudah memilah sampah. Jadi kalau namanya saya anak laki-laki pertama, berempat laki-laki semua, ya otomatis saya ikut membantu. Kalau ibu masak saya ikut bantu. Jadi kalau suruh masak masih bisa lah. Nah jadi kalau ngupas-ngupas itu kan organik ya. Nah itu sudah dipilah. Kalau bungkus tempe, kertasnya sama daunnya dipisah, bilangnya gitu. Kalau yang bungkusnya sampah, yang bungkusnya daun itu nanti dipendem di istilahnya di gelombang. Tapi kalau yang kertas itu nanti dikumpulin buat bakar, jadi bahan bakarnya si plastik. Itu ibu saya sudah melakukan itu dari saya kelas 1 SD. Saya kelas 1-nya umur 5 tahun Pak. Jadi muka saya lebih tua dari umur saya, mungkin karena saya lebih sekolah. Karena dititipin Pak. Nah, itu masih agak peduli, yang belakang itu murid ibu saya. Dari kecil saya udah dititipin. Karena ibu saya ngajar di SMA 2 Cilacap, bapak saya di SMA 1 Cilacap, jadi saya dititipin. Ya, jadi jadi di rumah saya pribadi itu sampah sudah dipilah dari saya kecil, dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu program-program dari dinas, dari ini juga sudah menyentuh Desa Triwetan, karena kebetulan pabrik saya, pabrik Farid ada di situ. Jadi kita tidak mendapatkan CSR dari perusahaan manapun Bapak di Desa Triwetan. Harusnya ini jadi nilai plus buat Desa Penggalan, ada CSR dari PLT Wadimala. Dari Triwetan SBI tidak masuk CSR, Pertamina tidak masuk, S2P nggak masuk, pokoknya di Triwetan kasihan. Tapi di Timor SBI masuk karena di situ ada Kleipuan, betul kan? Bahkan Jangrana yang pedalaman itu istilahnya ya, itu masuk CSR dari SBI. Di Triwetan tidak. Kami warga yang kebetulan saja ya, karena di situ ada penggeraknya, Pak saya Pak Farid Ma'ruf yang dulu saya Cilacap, dia penggerak di situ. Adik-adiknya ibu saya juga kebetulan di dinas juga, jadi kita
bersinergi di Desa Tindalan. Kita maju waktu itu lomba ya, lomba kampung kebersihan ya, kampung kafe yang kebersihan. Akhirnya walaupun belum sempat jualan tapi desanya sudah lumayan rapi. Jadi kalau dulu saya, ini Bapak Ibu sekalian, saya cerita historis sedikit ya. Saya tinggal di Cilegon Pak, 14 tahun, Jakarta Coret. Di sana itu sampah luar biasa. Kalau pernah lihat Bantar Gebang Pak, Bantar Gebang itu gunung Pak, mirip gunungnya Tetilor Pak, gunung Gebor apa istilahnya itu, gunung Seragil, gunung Selok, tapi sampah semua Pak. Itu Bantar Gebang, orang Jakarta istilahnya buang sampahnya situ semua. Itu luar biasa sekali. Nah kalau di sini kan kita ada TPST ya, di Tetilor itu ya. Itu dekat rumah saya tuh masuknya itu pertigaan PDAM itu masuk ke situ. Nah di sana juga sudah ada program pengolahan menjadi bahan bakar jemputan padat oleh SBO. Jadi sampah itu ternyata itu bisa dirubah menjadi satu, pupuk dalam bentuk kompos. Yang kedua, bahan makanan atau protein untuk hewan. Dan yang ketiga ternyata untuk bahan bakar. Baru nanti yang lain-lainnya bisa untuk istilahnya di reuse. Misalnya yang seperti ini Pak, ini pabriknya ada di Cilegon Pak, Chandra Asri Petrochemical namanya. Bahan bakarnya namanya Stiren Monomer Indonesia. Ini itu kalau dijual kembali ke sana laku ternyata. Saya baru tahu ketika saya bekerja di Cilegon. Yang seperti ini dibeli lagi sama perusahaan itu jadi biji plastik lagi, dicetak lagi jadi mainan anak. Kalau yang bening-bening kayak gini dicetak jadi mainan anak. Biasanya seperti itu, atau jadi biji plastik kemudian jadi bahan baku galon. Galon itu kan dia lebih pekat ya warnanya. Kalau yang kardus-kardusnya itu dibeli sama Indah Kiat Pulp and Paper. Pabriknya juga ada di Cilegon. Jadi Cilegon itu salah satu kota yang mungkin kalau kita benchmark ke sana Pak, dari dalam sana sangat luar biasa. Pabrik baja, rongsok dibeli sama dia. Plastik, ada pabrik plastik di sana. Kertas di sana ada namanya Indah Kiat Pulp and Paper, perusahaan kertas. Jadi kalau kertas-kertas buku itu, bungkus tempe itu kalau diolah bisa menjadi kardus dan selanjutnya seperti itu. Jadi luar biasa sekali di sana. Harapannya dengan pengolahan maggot ini kita hanya menjadi sebuah awal. Nanti Mas Gali dicatat, tim saya ada Mas Gali, kemana nih Mas Gali? Mas Gali, nanti dicatat ya. Kita jangan berhenti di maggot. Jadi awalnya gini Pak, ceritanya waktu itu Bu Murni ketemu dengan Pak SM, minta ada program maggot di Pasar Kroya. Ya kita jujur aja, kita nggak bisa membantu kalau terlalu jauh Pak, mohon izin Pak. Karena nanti apa kata orang Penggalang, kalau orang Kroya kita bantu, tapi Penggalang belum tersentuh. Nah ya kan, nggak enak nih. Ibaratnya saya punya tetangga nih di Pritiwetan nih, tetangga saya nggak saya kasih makan, saya masih gede nih ceritanya nih, nggak kasih saya makan, yang saya kasih makan sana nih rumahnya yang Buripan, kan salah kan. Nah itu makanya kemarin Bu Muri mohon izin, kita bisa nih, kita udah punya bank sampah nih Penggalang. Cuma ya bener kata Pak Kades ya, agak mati suri, ya nanti kita suntik lagi dari dulu gitu loh. Kalau perlu nanti sama Mas Gali kasih napas buatan ya Mas Gali ya. Kalau dikasih napas buatannya Mbak Ayu salah lagi, jangan Pak Camat yang maju nanti kalau itu. Jangan Mas Gali aja jangan. Jadi nanti pelatihan maggot ini Siaga Peduli ini jadi trademarknya. Pokoknya nanti kalau ada yang berbau lingkungan Siaga Peduli siap ya. Karena CSR ini ternyata terbagi 3 Pak, mohon izin. CSR itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hubungan masyarakat, itu misalnya bantuan Natal, bantuan Isra Mi'raj, bantuan Idul Fitri atau beasiswa pendidikan dan lain-lain seperti itu. Ada juga pelayanan itu terkait kesehatan dan pendidikan biasanya, beasiswa, sunatan massal, posyandu, itu pelayanan. Dan ada pemberdayaan. Nah pemberdayaan ini nanti yang ada irisan dengan lingkungan Pak, dengan kebencanaan juga Pak. Jadi nanti mungkin namanya Siaga Peduli. Kalau siaganya terkait kebencanaan, pedulinya yang terkait seperti ini Pak, peduli lingkungan sekitar seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena sedikit banyaknya. Jadi nanti di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai problem yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari KSN Bima Kemudian untuk bagaimana cara budidaya maggot. Jadi nanti saya akan memaparkan kebijakan program seperti apa, untuk teknis bagaimana program seperti apa nanti akan diterapkan oleh Bapak Kundarto. Baik ya. Ada pertanyaan lagi dulu nggak? Belum ya.
Ini waktunya saya cuma 15 menit. Ya, jadi proklim itu dari Permendakan nomor 84 tahun 2016, izin BPI-nya tahun 2016 nomor 1, dari kesepakatannya berdasarkan tahun 2017 nomor 5. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap kita sudah ada pergub tentang program kampung iklim nomor 51 tahun 2019. Kalau dari Cilacap, pertama kita awali dari himbauan Pak Bupati. Itu kita nomornya itu tahun 2019 juga. Terus dari surat edaran terbitlah Perbu tahun nomor 182 tahun 2019 tentang kampung iklim. Itu menjadi dasar pelaksanaan kampung iklim di Kabupaten Cilacap. Bagaimana nanti caranya kita menjadi kampung iklim? Dengan mendaftar di sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim. Nanti ada aplikasinya. Tadi sekarang yang Pak Kapis bilang ada yang memasuki operatornya yang sudah dibayar. Nanti bisa kita dampingi bagaimana cara memasukkan kegiatan yang ada di program itu ke sistem registrasi nasional PPI. Jadi program itu intinya bagaimana masyarakat nanti melakukan kegiatan beradaptasi dari adanya perubahan iklim. Bapak Ibu sudah merasakan ya adanya perubahan iklim ya. Terasa panas, hujannya nggak menentu, kalau hujan deras sekali, bisa dengan angin gitu. Program bisa dimulai dari tingkat desa atau kelurahan atau minimal tingkat RW atau dusun. Nanti lebih jelas akan dipaparkan oleh Pak Bupati. Jadi pada waktu pendaftaran program nggak kelihatan ya? Kita mulai verifikasi dulu, urutannya seperti apa, dari seperti apa, sampai ada 7 poin dan nanti kita dampingi bagaimana cara mendaftar di SSN. Itu yang seperti itu. Jadi dari aplikasi SSN pengisian SSN terkait program kampung iklim itu ada beberapa bobot. Jadi nanti ada aksi adaptasi yang disebutkan, aksi mitigasi mempunyai bobot 50%. Kalau aspek keberlanjutan ada bobot 40%. Nanti yang 10% itu perhitungan spektrum. Spektrum itu bagaimana kegiatan program itu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, jadi dari nanti pengisian formulir, pendaftaran, pemasukan data umum yang nanti perlu disiapkan oleh teman-teman yang mau yang menjadi pengisi data, terus sampai ke pengisian data teknis. Jadi nanti di program itu terverifikasi dari pemilihannya nanti pendaftaran di SSN. Nanti dari kementerian yang salah satunya Pak Kundata itu nanti akan memverifikasi. Jadi Bapak Ibu dipersilakan mengidentifikasi sendiri bagaimana aksi adaptasi dan mitigasi di desa atau di tingkat dusun. Nanti akan datang tim verifikator untuk menilai sudah seperti apa sih. Jadi berdasarkan beberapa nanti di sistem SSN akan muncul nilainya. Dari nilai misalnya kita coba 65, bisa jadi nanti menjadi berkurang, bisa jadi malah nambah, karena sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan tapi belum tahu. Oh ini sudah masuk ini. Nah itu nanti tim yang memverifikasi yang istilahnya menambah atau mengurangi kegiatan itu. Lanjut aja. Nah ini untuk Kabupaten Cilacap
dari kita mulai tahun 2017, walaupun program kegiatan itu sudah dari 2012, tapi kita baru mulai intens itu di tahun 2017. Makanya berdasarkan tadi itu kita mulai ada tahun 2019. Jadi untuk program Pratama itu nilainya di bawah 50. Jadi kalau Bapak Ibu ngisi SNM nilainya di bawah 50, mendapatkan program Pratama. Kalau nilainya antara 51 sampai 80, mendapatkan nilai manja. Terus kalau yang 81 ke atas menjadi program utama. Dan nanti dari program utama itu kita membina sebanyak 10 lokasi nanti menjadi program terbaru. Dari Kabupaten Cilacap untuk dari tahun 2024 yang menjadi program utama 15, yang akhir 12, yang utama baru 8. Yang tiga trofi utama, jadi yang trofi utama itu ada trofinya. Itu kalau kita melakukan kegiatan yang dinilai memiliki lebih dari kegiatan trofi. Jadi dari tahun 2000 itu sertifikat pendukung program baru bikin di terminal Maus tahun 2022, PT Kilang Pertamina tahun 2021. Jadi di program itu ada yang namanya pembina, yang itu tingkatnya dari ambil kebijakan Pak Bupati, pendukung dari jasa perusahaan, terus lokasinya. Jadi lokasi misalnya sini nanti bisa berjalan, nanti dapat silangnya trofi lagi. Jadi di trofi yang kita bisa sebutkan itu yang pertama di desa Lempong Putih Kampung Laut, itu tahun 2021. Desa Merentek Maus tahun 2022. Yang kemarin itu baru masuk RW 10 Kelurahan Kebun Nangis tahun 2024 ini. Jadi yang menerima sertifikat program utama 8, sertifikat kerja 12, sertifikat program Pratama 15. Jadi yang dari kegiatan program sampai tahun 2024. Ini jadi nanti ada nomor registrasi, jadi dari semua tadi sudah terregistrasi di Sistem Produksi Nasional PPI dari 1 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang ngapak orang kepenak. Kebetulan istri saya juga orang ngapak, tapi ngapak utara, Pak. Tegal. Ya. Orang saya. Ya. Dan saya di UPN Jogja. Saya sering guyonan dengan adik-adik mahasiswa yang dari ngapak ini. Jadi dari Kebumen sampai Cilacap. Itu sering saya guyoni karena kalau di kampus itu sering tidak mau pakai bahasa Jawa. Konangan ngapake, Pak ya. Jadi selalu pakai bahasa Indonesia. Baru kamu dari mana gitu. Oh, Kebumen, Gombong, sampai Cilacap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan cerita tentang program karena ini waktunya kejar-kejaran ya. Sebelum ini masih magot. Semoga 30 menit selesai. Lanjut, Mas. Nah, padahal ini balai desa ini sudah sangat bagus tanpa dinding, tapi masih sumuk, Pak. AC ini kurang. Ya, ini angin dari segala arah. Ini hanya sebagai bukti bahwa bumi ini makin lama makin panas, suhunya naik. Padahal bangunan juga belum banyak, pohon-pohon masih lumayan banyak, tapi masih panas. Lanjut. Nah, di Al-Quran itu salah satunya di naskan itu bahwa manusia itu hobi membuat kerusakan. Ini betul.
Tapi kebanyakan orang yang membuat kerusakan itu tidak sadar kalau dia membuat kerusakan. Termasuk tadi yang dibahas sebelumnya, orang-orang yang hobi barber buang sampah di tepi jalan. Karena mungkin di perumahan, rumahnya kecil-kecil, nggak ada gelombang, nggak ada tempat pembuangan sampah, akhirnya sambil suruh bayar nggak mau ya Pak ya. Berapa tadi? 30.000 biasanya nagih karo pati ya gitu. Uang kecil, beli mainan 50.000 nggak komplain, tapi iuran sampah 30.000 sebulan komplain. Geger saya baru bayar karo ngomel-ngomel. Jadi saya merasakan salah satu tantangan teman-teman di bank sampah itu adalah penagihan. Betul ya? Kalau pemilahan itu teorinya gampang kok, itu asal ada pakai sarung tangan safety gitu ya, pakai tutup masker ya Pak ya, terus memilah, yang penting gelem apa ora kan gitu. Tapi kalau penagihan itu masalah sosial, nggih, masalah sosial. Karena apa, di kampung dulu biasanya sampah itu tidak bayar, buang kanan kiri, karena kulit pisang, kulit jambu nggak masalah, kulit jeruk nggak masalah, itu jadi organik langsung ke alam. Tapi sekarang tanpa kita ketahui, sejak mungkin era tahun 80-an banyak produk-produk di sekitar kita yang bungkusnya plastik. Tanpa sadar pula kita produksi plastik. Menurut teori, karena ini topiknya sampah ya, saya tak banyakin sampahnya lah ya. Jadi menurut teori per orang itu kira-kira produksi sampah per hari 1 kilogram. Mungkin kalau di desa ya setengah kilo lah per orang Bu. Jadi nek satu rumah gitu, satu rumah 4 orang ya kira-kira 4 kilo. Dan saya pernah, tadi kan menyinggung Bantar Gebang, saya pernah mengisi di Bantar Gebang di depan Dharma Wanita Lingkungan se-DKI sebanyak 120 ibu-ibu. Baru kali ini saat itu saya ngisi grogi, karena di depan saya itu ibu-ibu semua Pak. Dan waktu itu saya sampaikan, masalah pertama, memang kan slogannya tadi, memilah sampah dari sumbernya, dan mulai dari diri sendiri. Gampang diomongnya, angel dilakoni. Contohnya apa Bu? Pak, ibu-ibu kalau di dapur habis masak, caranya buang sampah pripun? Dileboke kresek, diikat baru ke tempat sampah. Betul ya? Itu kesalahan pertama, itu tanpa disadari yang bungkus kresek ya ini kan reget, harus tak wadahi dibuang kan gitu. Itu kesalahan pertama. Tapi mana ada manusia mau disalahkan. Almarhum bapak saya itu memberi slogan begini, maling wae ora gelem dilokke maling. Betul ya? Ada maling ketahuan malah bacok, iya betul. Ya, orang buang sampah kan bukan maling. Apalagi kok disalahkan, gak terima, aku sembayar.